mendapatkan banyak sekali penghargaan. Lebih dari 6.700 penghargaan kita dapatkan dari media-media terkemuka di dunia, tidak hanya dari Indonesia. Tapi kita yakin ini semua kita dapatkan karena kita memang memiliki produk yang baik dengan desain yang memukau dan juga kita tetap mempertahankan performance kita. Tapi kita yakin bahwa semua award ini tak akan kita dapatkan tanpa bantuan support dari teman-teman media yang sudah meluangkan waktunya untuk review produk kita, memberikan reward buat kita, memberikan achievement buat kita. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman media yang sudah support aku selama ini. Lanjut, kita bisa lihat di sini, ASUS seperti yang sudah dimention oleh Mr. Benjamin, kita sudah menjadi gaming nomor 1 di Indonesia, bukan hanya untuk gaming laptop saja, tapi monitor, graphic card, dan juga premium gaming motherboard. Di mana di Indonesia share kita itu udah melebihi 50%. Jadi ibarat kata kalau di Indonesia ada 100 gamers, lebih dari setengahnya sudah menggunakan ROG. Jadi kita bisa lihat logo ROG pasti di mana-mana ya. Dan memperkenalkan untuk GX 800. GX 800 itu merupakan flagship pertama kita di Indonesia, sehingga kita akan untuk saat ini kita juga sudah memiliki flagship store yang cukup banyak di Indonesia. Flagship pertama itu adalah di Jakarta. Ini merupakan flagship store worldwide. Kemudian kita lanjutkan di Bandung, kemudian Surabaya, dan juga Yogyakarta. Kita berharap kita akan build premium store lainnya di kota-kota berikutnya. Jadi tunggu saja kabar informasi dari ASUS. Lanjut mengenai produk kategori dari ROG. Di sini kita bisa lihat kita memiliki 3 segmen, yakni GX series, di mana GX series ini lebih fokus ke performance yang sangat ekstrim. Ini sangat cocok untuk hardcore gamers. Okay. Yang kedua itu adalah G series. G series ini merupakan high-end performance, di mana kita fokuskan ini untuk ke core gamers. Yang mainstream segmennya ROG itu kita sebut sebagai straight. Mungkin teman-teman udah familiar banget, GL553, GL753, kita sebut itu sebagai straight. Di mana kita targetkan itu untuk casual gamers. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai GX 800, di mana tim R&D itu kita akan memberikan inovasi-inovasi baru terus dari segi desain maupun performance. Dan kalau kita lihat GX 800 ini, di mana kita memadupadankan warna merah dan juga black, titanium dan copper, sehingga desainnya itu terlihat sangat kokoh dan juga kuat. Yang memang sengaja kita desain khusus hanya untuk extreme gamers. Dan kita klaim bahwa notebook ini merupakan notebook liquid full gaming pertama di Indonesia. Mungkin saya mau sedikit cerita kenapa tim R&D kita itu menciptakan notebook gaming GX 800. Teman-teman ada yang tahu nggak latar belakangnya kenapa kita menciptakan notebook gaming GX 900 GX 800? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Oke, untuk sebenarnya balik lagi kita mau flashback mengenai tanpa kita sadari sebenarnya kita itu hidup di dunia mobile, segala sesuatunya itu sudah berkaitan dengan mobile. Kita contohkan saja, mungkin teman-teman sekalian semua pasti punya yang namanya handphone. Nah, di handphone itu pasti teman-teman pasti juga akan ngecek email, ngecek apapun juga. Jadi kita melakukan segala macam aktivitas itu bukan di satu tempat yang sama, tapi kita bisa melakukan satu aktivitas di manapun dan kapanpun juga. Makanya kenapa kita bilang itu mobile. Dan tim R&D ASUS itu juga yakin bahwa kedepannya untuk para gamers juga akan merasakan hal yang sama. Contohnya saja sebelumnya mungkin orang gamers akan identik dengan desktop. Tapi banyak sekali sekarang pengguna desktop yang transisi ke notebook gaming. Kenapa? Karena mereka membutuhkan yang namanya mobilitas. Tapi kita nggak bisa bilang 100% semua akan transfer ke notebook. Nah, makanya itu kita memberikan solusi ini, solusi GX 800 untuk para user. Kita itu sebenarnya hidup di dunia mobile. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu sudah berkaitan dengan mobile. Kita contohkan saja, mungkin teman-teman sekalian semua pasti punya yang namanya handphone. Nah, di handphone itu pasti teman-teman pasti juga akan ngecek email, ngecek apapun juga. Jadi kita melakukan segala macam aktivitas itu bukan di satu tempat yang sama, tapi kita bisa melakukan satu aktivitas
dimanapun dan kapanpun juga. Makanya kenapa kita lihat itu mobile. Dan tim R&D Asus itu juga yakin bahwa kedepannya untuk para gamers juga akan merasakan hal yang sama. Contohnya saja sebelumnya mungkin orang gamers akan identik dengan desktop. Tapi banyak sekali sekarang pengguna desktop yang transisi ke notebook gaming. Kenapa? Karena mereka membutuhkan yang namanya mobilitas. Tapi kita nggak bisa bilang 100% semua akan transfer ke notebook. Nah, makanya itu kita memberikan solusi ini, solusi GX800 untuk para user yang memang masih ingin memiliki performance yang serupa sama seperti desktop, tapi pengen bawa notebook itu kemana-mana. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa perbedaan antara GX700 dan 800 di GX800 ini port diameternya itu 20% jauh lebih besar, sehingga proses pendinginannya itu akan lebih cepat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Selain itu juga sudah didukung dengan NVIDIA 1080 SLI dan juga didukung dengan Cloud Graphics, di mana masing-masing grafik card-nya itu memiliki VRAM sebesar 8 GB. Jadi kalau kita punya dua sudah jadi 16 GB. Selain itu juga sudah didukung dengan dedicated thermal plate, bukan hanya untuk GPU saja, tapi juga dengan CPU. Ini adalah salah satu pembeda antara generasi yang baru dengan generasi yang sebelumnya. Di sini kita bisa lihat masing-masing ada 3 buah plate, 2 untuk GPU dan 1 untuk CPU. Jadi air pendingin itu akan mengalir ke 2 buah GPU-nya dan juga CPU-nya bersamaan. Selain itu juga, kenapa sih kita mau harus memiliki thermal plate untuk CPU dan GPU? Semua itu karena kita ingin memiliki performance yang sangat memukau, extreme overclocking performance. Bisa kita lihat di sini, nggak cuma CPU doang, kita juga bisa overclocking GPU, VRAM, DRAM, dan lainnya dengan sangat mudah. Semuanya itu dapat kita atur di ROG Gaming Center. Selain itu juga sudah didukung dengan SSD NVMe PCIe. Jadi kalau teman-teman tahu pasti kalau bedanya kecepatan transfer data antara hard disk dan SSD itu mungkin 4-5 kali lebih cepat. Sedangkan SSD yang kita gunakan ini adalah PCIe NVMe SSD. Sudah didukung dengan output 4K 2K juga yang dapat disambungkan ke 3 external display monitor. Dan keyboard itu merupakan salah satu komponen yang paling penting untuk seorang gamers. Dan di GX800 ini kita memberikan mechanical keyboard, di mana travel distance-nya itu cukup dalam. Sedangkan untuk keyboard yang lainnya, kita tadi sudah mention yang dari ekstrim GX800, untuk yang dari sisi core itu G752. Untuk dari sisi yang mainstream kita juga memiliki yang namanya alloy string. Di alloy string itu kita ada dua, yakni GL502 dan juga GL553. Nah, kita sedikit ulas untuk GL502. Untuk GL502 desain string kita udah tahu keyboardnya itu pasti memiliki warna yang berbeda. Bagian kipas dan sifat kipasnya juga sudah didesain sedemikian rupa sehingga memiliki satu kesatuan yang sama. Nah, kelebihan dari GL502 itu apa? Ini merupakan laptop gaming yang motherboard. Untuk yang terakhir adalah GL553. Untuk GL553 ini apa yang paling menonjol untuk notebook ini? Pastinya itu adalah keyboard. Keyboardnya itu sangat nyaman. Kenapa? Karena travel distance-nya itu cukup oke, sebesar 2,5 mm. Dan juga kalau kita bandingkan sama kompetitor ya, untuk price range harga mainstream gaming laptop, mungkin yang lain mereka hanya kayak backlight red doang, nggak ada yang RGB. Nah, untuk GL553 itu sudah didukung dengan 30 key power dan juga backlight RGB. Dan juga kita udah mention kita maunya isolated ROG juga di sini. Nah, untuk dari sisi RAM kita juga sudah menggunakan DDR4, di mana kecepatan transfernya data itu dibanding DDR3 itu 33% itu lebih cepat dibanding DDR3. Nah, demikian dari saya. Akhir kata, join the Academy of Gamers. Thank you.